Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dari materi pelajaran 5, menghargai perbedaan. Namun sebelumnya, silahkan kalian membaca materi pelajaran 5 pada buku paket agama di halaman 38 sampai 40. Pastikan kalian harus sudah membacanya terlebih dahulu ya sebelum menyimak video berikut. Nah, pada pelajaran 5 kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Namun sebelum kita lebih jauh belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak silakan lipat tangannya, tutup matanya, dan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan Miss yang akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan belajar. Tuhan bantu kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar dari materi pelajaran 5, yuk kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya di pelajaran 4. Apa sih topik atau tema belajar kita di materi pelajaran 4? Coba kalian boleh pilih A, B, atau C. A, aku dan teman-temanku. B, aku dan anggota keluargaku. Atau C, aku dan lingkungan sekolahku. Coba diingat-ingat lagi. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, aku dan anggota keluargaku. Terus kita belajar tentang apa sih dari pelajaran 4? Pilih lagi, Miss sudah menyediakan A, B, dan C. Yang A, Allah memberikan ayah, ibu kepada anak. B, Allah menjadikan manusia pada hari ke-7. C, Allah menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Coba ingat-ingat lagi. Jawabannya adalah C. Allah menciptakan manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Apa yang berbeda? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ya, dari materi pelajaran 4, kita belajar bahwa Allah menciptakan manusia berbeda. Baik dari fisik, ada yang keriting, lurus, putih, hitam, tinggi, gemuk, kurus, ya. Kemudian ada sifat dan kebiasaan masing-masing anggota keluarga yang berbeda. Untuk itu, pada materi pelajaran 5, kita akan belajar tentang 1. Pentingnya saling menghargai kelebihan setiap anggota keluarga. 2. Kita akan belajar memberikan contoh sikap menghargai kelebihan setiap anggota keluarga. 3. Mau menunjukkan sikap menghargai melalui perbuatan saling tolong-menolong, ya, sesama anggota keluarga. Setiap anggota keluarga melakukan tugas yang berbeda-beda. Tugas ini dilakukan berdasarkan kemampuan masing-masing. Seperti kisah Daud. Daud adalah anak bungsu, artinya anak terakhir dari Bapak Isai. Daud pandai bermain kecapi. Dengan kecapi ini, Daud memuji Tuhan dan pernah menghibur Raja Saul loh anak-anak. Setiap harinya, Daud mengembalakan domba-domba. Ia harus menjaga dirinya dan domba-domba dari binatang buas. Dan Allah menolong Daud dalam melakukan tugasnya. Sementara kakak-kakak Daud bekerja sebagai prajurit Israel. Tugas mereka adalah berperang melawan musuh Israel. Pada saat itu, bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Suatu hari, ayah Daud, yaitu Bapak Isai, menyuruh Daud menemui kakak-kakaknya di tempat peperangan. Daud melakukan apa yang ayahnya perintahkan. Namun, sesampainya di sana, Daud dimarahi oleh kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya menyuruh Daud kembali untuk mengembalakan domba-domba saja karena dianggap Daud tidak boleh di medan perang karena dia tidak bisa melakukan apa-apa.
hanya mampu menjaga domba-domba. Nah, anak-anak, dari kisah Daud, kira-kira apakah kakak-kakak Daud menghargai kemampuan Daud? Silakan anak-anak pilih ya atau tidak. Pilih jawabanmu dan tuliskan jawabanmu pada buku catatan serta berikan alasanmu ya. Jika kamu pilih ya, kenapa kamu merasa ya atau memilih iya? Sedangkan jika kamu pilih tidak, tuliskan alasanmu. Di dalam keluarga, kita tidak boleh menganggap diri sendiri atau anggota keluarga tertentu memiliki peran yang lebih penting dari yang lainnya. Nah, anak-anak, kita telah belajar bahwa keluarga adalah anugerah pemberian Allah. Di dalam keluarga, kita juga menemukan yang namanya perbedaan, seperti yang Miss sebutkan di awal video. Namun, Allah mau agar kita bisa mengucap syukur atas perbedaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus menghargai perbedaan yang ada. Nah, berikut Miss berikan beberapa cara menghargai perbedaan di dalam keluarga. Yang pertama, menerima kemampuan masing-masing setiap anggota keluarga. Yang kedua, mau menghormati dan mengasihi setiap anggota keluarga, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, hidup saling tolong-menolong di dalam keluarga. Ibu bisa menolong anak, anak bisa menolong orang tua, dan sebaliknya. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tolong kerjakan setiap tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang Miss berikan di dalam video, karena akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan juga kerjakan tugas-tugas yang sudah Miss share melalui Google Classroom. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati. God bless you.